Kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz Haris, pengisi kajian pada malam hari ini, Bapak Ibu semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi bermacam-macam kenikmatan sehingga bisa hadir di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapat syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustadz Haris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa huwa Allahu alladhi kasa ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dhikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassahum min baini hamlati syar'i bimazidit tasrif wa ta'dim. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ila akhir ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Baru pertama kali ini saya pengajian pada tanggal berapa ini? 16 malam 17, betul? Ya, baru seumur hidup saya baru pertama kali ini saya mengadakan pengajian tanggal 16 malam 17 tahun 2025. Artinya ini adalah pengajian pertama. Artinya ini adalah pengajian yang terakhir, karena besok sudah bukan tanggal 16 lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pengajian yang pertama dan yang terakhir ini menjadi penting, karena kita hidup ternyata perputarannya hanya sekali. Seumur hidup kita mengalami hidup pada hari Ahad, seperti yang hari ini kita rasakan, itu seumur hidup hanya sekali. Maka gunakanlah sebaik-baiknya. Rasul mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia sebagaimana orang asing. Orang asing itu selalu berhati-hati. Orang asing itu selalu berlemah lembut. Kalau panjenengan melihat tetangga panjenengan ada orang pindahan baru, mesti jadi orang terbaik di kampung. Semua orang disapa, semua orang dilemah lembuti, semua orang, bahkan orang kentir pun disapa. Saking hati-hatinya. Awabiri sabilin, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Orang kalau menyeberang jalan apa yang dilakukan? Tengok kanan,
tengok kiri. Kenapa kok mesti nengok kanan, nengok kiri? Kenapa mesti tengok kanan, tengok kiri? Tidak, karena kita bukan PT. Ayam itu kalau nyebrang jalan nggak pernah tengok kanan kiri, Bapak. Bener. Karena apa? Karena meripatnya nang pilingan. Ya, beda dengan kita, meripat kita ada di depan. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, ringkas padat saja kita akan mempelajari tentang definisi siapa itu hamba Allah. Jadi ternyata hamba Allah itu sudah didefinisikan oleh Al-Quran. Kalau di luar ini bukan hamba Allah atau belum hamba Allah. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita pelajari ini dari surat 25. Surat apa itu? Surat 25 surat apa? Hafid? Surat ya, ya, surat Al-Furqan. Ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah memberitahukan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, yaitu wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, yaitu nanti akan kita ketemukan sampai 6, 7, 8, 9, 10. Tapi malam hari ini kita barang 3 atau 4 saja cukup karena waktunya. Karena sekarang gini pengajian nggak boleh lama-lama. Iya, iya, pengajian nggak boleh lama-lama. Ini oya-oyaan dengan orang ngantuk. Iya, sebelum panjenengan ngantuk, insya Allah sudah selesai. Ya. Hamba Allah itu ialah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sebentar, saya kok haus. Ini untuk saya tak? Ya, nanti saya khawatir nanti mubazir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba Allah yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna artinya di tengah-tengah. Hauna artinya sedang. Hauna artinya sederhana. Hauna artinya benar. Maka hamba Allah sebagaimana di dalam surat surat Al-Ahzab Allah mengatakan a'udzubillahi surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah, bersikaplah yang benar. Nah, yang benar ini adalah takwa. Takwa itu taat dan patuh apapun perintah Allah. Orang yang tidak bertakwa tidak akan mendapati kebahagiaan dunia. Contoh, sekarang kebalikan takwa itu sangat dekat dengan munafik. Apa itu munafik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu orang yang selalu berusaha menipu Allah. Hati-hati loh. Bahan-bahan kita termasuk wis ngaku wong iman, wong takwa, jebul kemunafikannya masih tebal. Berusaha menipu Allah, memalsu dari semua perbuatan-perbuatannya. Tandanya kata Allah, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mendirikan sholat dilakukan dengan wegah-wegahan. Wegah itu tandanya ditunda-tunda. Wegah itu tandanya
pengen ndang cepet rampung. Sholatnya dipercepat, ingin segera selesai. Yura'unan nas, tidak pernah berbuat karena Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innahu la ya'dir rajulu saminul adim yaumal qiyamah la yazinu indallah janaha ba'udah. Besok pada hari kiamat banyak sekali orang-orang yang beribadah banyak, sholatnya, puasanya, sedekahnya, perbuatan baiknya kepada istri, kepada anak, kepada suami dan lain sebagainya. Dan amal ibadah yang sebanyak itu ketika ditimbang oleh para malaikat, la yazinu indallaha janaha ba'udah, ternyata beratnya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Ada apa ini? Karena dia mempunyai sifat nifak, yaitu yura'unan nas, suka berbuat riya. Hati-hati bapak-bapak, mulai hari ini tidak usah berbuat baik kepada istri. Mulai malam ini ibu-ibu tidak usah mentaati suami, tidak usah menyenangkan istri atau menyenangkan suami, tidak usah ngeladeni suami. Mulai hari ini jadilah kita orang yang bertakwa saja kepada Allah. Dan kalau sudah berbicara takwa, maka semua perbuatan baik yang kita lakukan adalah karena Allah, bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena anak-anak, bukan karena tetangga. Hindarkan dari riya kepada orang lain. Ini pertumbuhannya tidak secepat ketika mendengarkan pengajian loh. Kalau mendengar pengajian kita insan banget, tapi besok sudah lupa lagi. Ini pertumbuhannya lamban, gitu. Terosmosis dengan situasi dan keadaan. Saya dulu di usia-usia panjenengan hal-hal begini saya belum mudeng sama sekali. Sekarang saya baru merasakan, oh iya ternyata kalau saya berbuat baik kepada istri, karena mertua, namanya riya. Tetapi kalau saya berbuat baik kepada istri karena Allah, karena saya takut pada Allah, karena saya mengharapkan maghfirah Allah, itulah yang namanya ikhlas. Dan orang yang ikhlas akan mendapatkan ketenangan, karena kapanpun, dimanapun akan terus berbuat baik kepada istri. Dimanapun dan kapanpun senjelai-jelainya suami, maka sang istri akan terus berbuat baik. Ora ketang kadang-kadang karo mbaten umpamane ora kelimutan Gusti Allah nyang ora wedi Gusti Allah nyang jane jotek mbok nglakoni kaya ngene. Boleh aja. Tapi dalam batin. Ya. Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, monggo kita koreksi, kenapa kita mendidik anak-anak kita? Kenapa kita mengeluarkan biaya demikian banyaknya, jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta demi anak kita? Kenapa? Karena anak kita, karena tetangga kita, karena teman kita. Itu semuanya tidak mendapatkan pahala dari Allah. Innamal a'mal binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga bapak-bapak jamaah rahimakumullah dan ibu-ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Koreksi terus apa yang sudah kita lakukan. Makanya ada orang-orang yang tidak pernah ikut pengajian, itu bahasa mudahnya hidupnya itu model ngutu. Ngutu itu apa? Ngutu itu ngunyuk. Ngunyuk itu apa? Angel bahasa Indonesianya.
Nggak punya target. Iya, nggak punya target. Puasa, ya tinggal puasa saja, nggak ada target sama sekali. Ya. Padahal dari semua perbuatan kita yang paling penting adalah target. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, orang berdagang itu yang paling penting bukan dagangan. Yang paling penting bukan kulaan. Yang paling penting bukan apa yang dijual. Tapi yang paling penting adalah akhirnya, yaitu batin. Kita berangkat pagi-pagi bekerja ke kantor, sore pulang, itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah bayaran. Itu yang paling penting, itu target. Akhirnya kita bisa mengatakan bahwa Ramadan yang kita jalani ini bukan yang paling penting. Tapi yang paling penting setelah Ramadan besok, kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Kalau tidak, sama dengan orang yang sekolah tidak lulus. Panjenengan ujian, panjenengan jadi mahasiswa, ujian nggak lulus, diremedi, diulang, ujian lagi tidak lulus lagi, diulang lagi, ujian lagi tidak lulus lagi, DO. Betul ya? Kalau di perguruan tinggi gitu kan, sampai 3 kali nggak lulus, DO. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan istilah DO, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan jangan meninggal dunia dulu kalau belum menjadi orang yang bertakwa. Kalau belum menjadi orang yang semua ikatan hidupnya adalah Allah, penyebabnya adalah Allah, dan semua kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, semua itu semua, tidak ada kecuali, semua. Perkataan mata kita, hidung kita, perbuatan kita, istri kita, anak kita, suami, ibu-ibu, semuanya milik Allah. Dan apa yang kita lakukan kepada mereka adalah harus tertuju kepada Allah. Kalau tidak, namanya riya. Gitu. Motivasinya adalah lillah. Saya melakukan ini adalah karena Allah. Saya sholat karena Allah. Bukan karena teman-teman, bukan karena makmum, bukan karena menjadi imam, bukan karena siapa, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tadi kembali lagi ke intinya, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Hati-hati loh bapak-bapak, ibu-ibu. Panjenengan kalau habis sholat, habis sholat, ketika sholat itu ingatnya terus kepada Allah. Jangan mengingat apapun. Makanya Allah memberikan pembukaan sholat pakai apa? Pakai takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Semuanya adalah milik Allah. Konsentrasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membaca Fatihah, ingatnya kepada Allah. Kemudian kita membaca suratan, ingatnya kepada Allah. Kemudian kita rukuknya kepada Allah. Terus macam itu sampai salam. Nah, salam itu target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tengok kanan? Rasulullah SAW itu kalau menengok kanan di waktu sholat, sampai pipinya kelihatan dari orang yang ada di belakangnya, sehingga penuh Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak.
Itu formalitas sekali. Gitu. Karena itu merupakan janji. Itu hasil dari sholat. Itu target sholat. Setelah sholat ini, ya Allah, hamba akan selamat dan menyelamatkan orang yang ada di depan sana sampai terus yang ada di sana. Dan orang yang ada di sana sampai terus yang ada di sana akan selamat karena hamba, dan hamba akan selamat. Makanya poin yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang kedua adalah orang yang selalu selamat menghadapi kejelekan orang. Difitnah tidak mendendam, dihina tidak sakit hati, dicaci maki tidak kemudian membalas dengan caci maki, tidak. Tetapi semuanya dihadapi dengan salama, dengan keselamatan. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sujud di depan Ka'bah, dan orang kafir menginjak tengkuknya. Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Rasulullah diam saja. Orang ini mentang-mentang, Muhammad, mana Tuhanmu? Kalau memang ada Tuhanmu, coba sekarang aku diadab, aku dihukum, coba. Aku sekarang menginjak tengkukmu dan engkau mengaku sebagai utusan Allah. Itu kalau Rasulullah SAW sakit hati, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, celakakanlah orang ini, orang itu adalah celaka. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah adalah paling baik akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW pernah berjalan menuju ke pasar. Dipanggil oleh orang, ya Muhammad. Rasulullah SAW kalau dipanggil tidak pernah menengok. Kalau dipanggil namanya, Rasulullah SAW membalikkan badan. Beda dengan kita kan? Beda sekali dengan kita. Mas Amir, apa? Kan gitu kan? Mas Ahmad, apa? Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah membalik badan dulu, baru menghadapi orang yang memanggil apa. Dan orang yang memanggil itu tiba-tiba meludahi wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau panjenengan digitukan gimana? Panjenengan ada sedang lewat dipanggil, kemudian cuh. Iya, kalau saya digitukan, saya langsung melihat ke bawah. Cari batu, gitu ya kira-kira. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Kan Rasulullah tahu kalau saya sampai marah maka viral gitu aja. Kalau sampai Rasulullah marah, sangat terkenal di Mekah, Muhammad marah katanya. Maka Rasulullah SAW mempertahankan dirinya, saya tidak akan marah. Hari yang kedua sama dilakukan. Hari yang ketiga sama dilakukan. Diludahi juga. Hari yang keempat orangnya tidak ada. Rasulullah menanyakan pada orang-orang di sekitar, di mana orang yang suka di sini berdiri di sini? Yang maksudnya adalah yang meludahi. Orang-orang mengatakan, dia ada rumahnya itu, wahai Muhammad, itu rumahnya. Kenapa dia tidak berada di sini? Dia sedang tidak enak badan, dia sedang sakit. Rasulullah nengok loh. Naik panjangan gimana? Langsung kasarnya metu ya kan, modar kan gitu ya. Rasulullah nengok, didoakanlah Rasulullah SAW. Maka benar ketika itu Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira. Ada 3 perkara. Siapa yang bisa melaksanakan ini akan dihisab besok pada hari kiamat amal ibadahnya dengan hisab yang paling enteng, yang paling mudah. Wa dakhalahul jannah, dan dimasukkan dalam surga. Ta'ti man haramak, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Masya Allah, berat Bapak. Ya,
Jangan lupa loh, surga itu bukan barang murahan. Iya, berjuang mati-matian kita menghindar diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Akhirnya kita bergaul dengan orang yang salah, menjelang kematian kita berbuat maksiat, maka su'ul khotimah, kebaikannya hilang semuanya. Demikian pula sebejo-bejo orang adalah seorang mu'alaf. Saya pernah satu hari ba'da isya itu, tiba-tiba datang tamu banyak sekali. Ada mungkin berapa ya, 16 orang. Laki-laki, perempuan, anak-anak juga datang ke rumah saya. Saya kelabaan ini. Kenapa kok saya kelabaan? Saya nggak punya makanan kan? Kan harus disuguh. Akhirnya begitu ketemu, kemudian berbasa-basi sebentar, istri saya keluar untuk mencari jajan. Ternyata apa? Juru bicaranya, saya kenal orangnya, mengatakan, Ustadz, mohon maaf ini kami tidak memberitahu. Ini Simbah ini mendesak, pengen segera ketemu dengan Ustadz. Terus saya diam aja. Begini Ustadz, Simbah ini sejak muda berada di agama Nasrani, karena beliau menikah dengan orang Nasrani. Sekarang Simbah usianya sudah 86 dan pengen masuk Islam kembali. Saya mengatakan, ya enggak apa-apa. Ya, terus kemudian Simbah, terus pundi Mbah, saya ngecek dulu mbak-mbak sudah pikun barang kan? Kalau pikun kan percuma sudah. Saya tanya bisa jawab, bisa ini jelas, semuanya jelas. Mbah, Rumin lahir tahun pinten Mbah? Saya tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Kemudian Simbah garwa Simbah asmanipun sinten, namanya ini, putra Simbah berapa orang, dan lain sebagainya. Saya lengkap semuanya, pertanyaan saya bisa dijawab dengan baik. Kemudian setelah itu saya mengatakan, Simbah sampun mantap badhe mlebet Islam. Nggih, kula pun mantap, kula gelo banget mlebet teng Kristen. Kenapa kok Simbah mlebet teng Kristen? Kenapa kok Simbah mlebet nggih, kenapa mlebet teng Kristen? Lah kula ringin dipeksa kalih bojo kula. Nek mboten purun teng Kristen, napa bojo kula emoh dinikahi. Nggih kula kepeksa nggih karena bodhone kula mlebu teng Kristen. Kula riyen aktif sangat teng gereja. Lah kenapa sakniki kok pengen medal saking Kristen mlebet Islam? Lah bojo kula pun mati. Istrinya sudah meninggal dunia, makanya saya ingin kembali ke Islam lagi. Baik, kemudian setelah saya berikan beberapa nasihat, kemudian saya syahadatkan, masuklah Islam dia. Udah, setelah itu ringkas ceritanya, rombongan ini pulang. Rombongan ini pulang. Setelah itu kira-kira ada setengah bulan kemudian, saya bertemu dengan ibu yang membawa tamunya ini. Ibu gimana sih Mbah Ibu? Ibadahnya. Dia malah kaget. Loh, Pak Haris dereng pirsa napa? Napa to? Simbah sampun sedo. Simbah sampun sedo kinten-kinten 6 dinten kepengker. Padahal dia dari rumah saya sampai hari itu kira-kira 15 hari. Berarti dia hanya Islam sekitar 9 hari. Terus pun di ibadahipun rumiyin. Masya Allah Ustaz, wangsul saking pangeran Ustaz menika dalunipun langsung sholat tahajud muwun terus ngantos dumugi subuh, terus sholat subuh, terus maos Al-Qur'an. Lan sapiturtipun sampun dinten menika namung wontenipun namung salat kalian maos Al-Qur'an ngantos dumugi sedanipun.
Nah mikir ya Allah ki wong bejo temen gitu. Ngibadah sangang dina mlebu swarga. Panjenengan ibadah udah berapa tahun? Belum tentu lo masuk surga. Gitu. Iya kan? Belum tentu kita masuk surga. Makanya orang yang beruntung itu orang yang mu'alaf. Nggih. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, aduh waktunya sudah tidak memungkinkan Bapak. Saya kira cukup sajalah. Nggih. Ya saya kira cukup sampai di sini saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Yang ngantuk sudah ada 3 orang. Ya, saya khawatir nanti ada keempat, kelima dan keenam. Saya khawatir nanti kita tidak pulang malahan. Ya, karena panitia kita tidak menyiapkan sahur. Maka marilah kita tutup pengajian ini agar kita bisa sahur di rumah masing-masing. Ya, demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati. Pelajaran sedikit apa yang dituangkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Semoga bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmahnya. Ada salah mohon maaf. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir Ustaz Haris atas tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.